Tubuh kita bergerak kemana-mana, aktivitas banyak. Tetapi kehilangan hidup karena kecemasan, kehilangan hidup karena kebimbangan, kehilangan hidup karena ketakutan dan kebencian. Maka mari para saudara, di masa Paskah ini, semakin kita memandang Yesus yang disalib, kita percaya bahwa Dia adalah Sang Penebus, Mesias. Dia datang untuk ditinggikan dan menebus bagi kita. Karena barang siapa memandang yang ditinggikan itu dan percaya padanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita akan Yesus yang bangkit mulia, mari kita mengawali upacara yang penuh rahmat ini dengan terlebih dahulu menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga kami mewartakan kemuliaan Putra-Mu yang telah bangkit, agar dapat memperoleh kurnia yang Kau janjikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu perhiasan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. sama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran,
karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dialog dengan Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang sangat paham dengan isi Taurat. Yesus menjelaskan rahasia kebenaran iman, yakni iman akan Mesias. Maka dengan mengutip kitab Bilangan, di kitab Bilangan bab 21 ayat 9 dan seterusnya, sebagaimana Musa harus berhadapan dengan orang-orang Israel yang menggerutu kepada Tuhan, dan karena gerutuan itu Tuhan murka dan mengirim ular tedung menggigit orang-orang itu, dan banyak yang mati. Dan orang-orang yang sudah dipatok ular dan mengalami kesakitan itu minta tolong kepada Musa, tolong doakan kami agar kami diampuni, karena kami telah menggerutu kepada Tuhan. Lalu Musa berdoa, dan Tuhan berfirman, buatlah ular dari tembaga, angkat pada sebuah tiang. Maka barang siapa orang-orang Israel yang awalnya menggerutu, lalu dipatok ular, digigit ular, ketika memandang ular tembaga yang kau buat, dia tidak akan mati. Dengan gambaran dari kitab Bilangan itu, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa Anak Manusia harus ditinggikan, dan inilah penebusan Yesus. Karena barang siapa yang memandang Anak Manusia yang ditinggikan itu dan percaya kepadanya, akan beroleh hidup yang kekal. Hidup. Kita seringkali kehilangan hidup. Tubuh kita bergerak kemana-mana, aktivitas banyak, tetapi kehilangan hidup karena kecemasan, kehilangan hidup karena kebimbangan, kehilangan hidup karena ketakutan dan kebencian. Maka mari para saudara, di masa Paskah ini, semakin kita memandang Yesus yang disalib, kita percaya bahwa Dia adalah Sang Penebus, Mesias. Dia datang
untuk ditinggikan dan menebus bagi kita. Karena barang siapa memandang yang ditinggikan itu dan percaya padanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan dalam nama Tuhan Yesus melimpah dan menyertai kita bersama. Amin. Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita abadi, dalam misteri Paskah Putramu, mau diubah menjadi sumber hidup. Semoga karena pertukaran suci ini, kami kau antar ke dalam sukacita kekal, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, dimanapun saat ini saudara sekalian berada, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.